Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang tanda baca, unsur serapan, dan transliterasi. Pengertian tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan fonem atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Macam-macam tanda baca ada 15, yaitu tanda tanya, tanda petik 2, tanda titik koma, tanda seru, tanda petik 1, tanda titik, koma, tanda kurung kurawal, tanda kurung siku, tanda hubung, tanda garis miring, tanda elipsis, dan tanda apostrof. Tanda tanya. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya ataupun frasa yang bertujuan untuk menanyakan sesuatu, seperti contoh di bawah ini. Tanda petik 2. Beberapa penggunaan tanda petik 2 diantaranya sebagai petikan langsung, untuk mengetik judul, untuk mengetik istilah, sebagai penutup kalimat. Tanda titik 2. Beberapa cara dalam menggunakan tanda titik 2 diantaranya: yang pertama, akhir suatu pernyataan lengkap. Yang kedua, sesuai dengan kata atau ungkapan. Yang ketiga, pada teks drama, sesudah kata yang menunjukkan pelaku. Yang keempat, di antara identitas penerbit. Tanda titik koma. Beberapa penggunaan titik koma diantaranya memisahkan bagian kalimat dan memisahkan kalimat yang setara. Tanda petik 1 biasanya digunakan untuk mengapit petikan dalam petikan lain dan mengapit makna. Tanda titik juga bisa digunakan sebagai pemisah angka jam, menit, dan detik, memperjelas jumlah. Terdapat larangan dalam penggunaan tanda titik, yaitu tidak boleh digunakan pada akhir judul. Tanda koma digunakan di tengah kalimat, pada perbandingan kalimat, dan di belakang kata penghubung antar kalimat, serta dalam penulisan bilangan. Tanda seru paling sering digunakan pada kalimat perintah dan untuk menunjukkan ekspresi kaget. Tanda kurung siku digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata. Juga digunakan untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas. Tanda hubung biasanya digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ulang, merangkai kata depan dengan huruf kapital, serta merangkai unsur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat dan kalimat, dan juga dapat digunakan sebagai pengganti kata hubung. Tanda elipsis. Beberapa penggunaan tanda elipsis diantaranya digunakan dalam kalimat atau dialog yang terputus-putus, dan digunakan dalam kalimat langsung seperti dialog, dan kalimat tidak langsung seperti puisi atau prosa. Tanda apostrof disebut juga sebagai tanda penyingkat. Adapun kegunaannya sebagai penghilang bagian kata dan juga sebagai penghilang bagian tahun. Apa itu kata serapan? Menurut
Menurut KBBI, kata serapan adalah kata yang diserap dari bahasa lain berdasarkan kaidah bahasa penerima. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kata serapan dapat dikatakan sebagai kata serapan jika memenuhi kaidah-kaidah bahasa khususnya pada bahasa Indonesia. Jenis kata serapan. Adopsi, mengambil bentuk dan makna kata asing secara keseluruhan, contohnya supermarket, plaza. Adaptasi, pemakaiannya hanya mengambil makna dari kata asing itu, ejaannya dan penulisannya disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Organization access. Penerjemahan, mengambil konsep dalam bahasa asing kemudian mencari padannya dalam bahasa Indonesia. Contoh, master of ceremony, pembawa acara, tryout, uji coba. Kreasi, hampir sama seperti penerjemah, tetapi cara kreasi tidak menuntut fisik. Maksudnya apabila kata dalam bahasa aslinya ditulis dalam 1, 2, atau 3 kata, bisa saja dalam bahasa Indonesia ditulis hanya 1 atau sebaliknya. Outline, saluran siaga, kontak person, arah hubung. Transliterasi. Transliterasi adalah pengalihan suatu jenis huruf ke jenis huruf lainnya. Misalnya alih aksara dari aksara Jawa ke huruf